Badan Intelijen Negara membentuk pasukan intelijen khusus Raja Wali. Apa fungsi pasukan tersebut? Apa urgensinya? Saya akan membahasnya bersama analis konflik dan konsultan keamanan Alto Labetubun langsung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Alto. Selamat pagi. Ya, videonya kan sempat viral begitu ya. Lalu kemudian Pak Alto, banyak kalangan mempertanyakan apakah pantas BIN punya pasukan khusus, dan sejumlah pengamat yang mengatakan justru ini sebuah penyelewengan. Bagaimana analisa dari Anda? Baik, makasih. Yang pertama saya melihat bahwa referensi dari masyarakat itu kan ada satu video yang dikeluarkan oleh Pak Bamsus ya. Dari situ kan dibilang bahwa itu adalah, dan narasi di Instagram beliau adalah itu pasukan dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Saya pikir itu sesuatu keahlian, dan di situ dikatakan sebagai keahlian dari intelijen khusus. Dan kalau melihat Undang-Undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011, pasal 34 itu sebenarnya jelas bahwa personil Badan Intelijen Negara, agen-agennya juga diperlukan memiliki kualifikasi khusus yang akan membuat mereka bisa melakukan penggalian informasi di dalam konteks tertentu. Jadi dalam konteks itu saya pikir keahlian intelijen khusus termasuk penguasaan senjata api dan bahan peledak dan bergerak dalam formasi seperti itu adalah sesuatu hal yang berada dalam cakupan Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara. Saya tidak melihat itu sebagai pasukan dari BIN, karena kalau dibilang Badan Intelijen Negara membuat pasukan, maka itu tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Intelijen Negara. Tapi bahwa keahlian anggota BIN untuk bergerak dalam formasi seperti begitu, itu menurut saya masih berada dalam Undang-Undang Intelijen Negara 17 tahun 2011. Oke, berarti memang kalau membentuk pasukan khusus memang tidak, tetapi ini adalah menunjukkan bahwa anggota BIN memiliki keahlian khusus begitu ya, yang kemudian ditunjukkan. Itu yang kemudian bisa diklarifikasi seperti itu begitu ya Pak Alto ya? Menurut saya seperti begitu. Menurut saya sekali lagi saya pikir Undang-Undang Intelijen Negara tidak membolehkan BIN untuk punya pasukan. Ya, itu jelas. Tetapi bahwa keahlian dari seorang anggota BIN, agen-agen dengan penugasan khusus membutuhkan keahlian taktis seperti begitu, dan itu masih berada dalam ranah wilayah dari Undang-Undang Intelijen Negara. Baik, dalam video tersebut juga kan ada yang kemudian viral yang dari di media sosial begitu ya, kemudian mereka memegang senjata. Nah, dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 90 tahun 2012 tentang BIN, memberikan wewenang kepada lembaga telik sandi itu apakah untuk membentuk pasukan khusus yang juga bersenjata, Pak Alto? Bisa Anda konfirmasi terkait ini? Ya, sebenarnya kan banyak institusi yang juga memiliki akses ataupun otorisasi untuk membawa senjata api ya. Bahkan sebenarnya masyarakat sipil pun kalau punya izin itu kan juga bisa. Dan saya melihat bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa anggota BIN pun dibekali dengan senjata api, dan itu ada banyak sekali berita-berita open source yang menunjukkan bahwa memang BIN juga punya akses ke senjata api. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar aja. Dan yang kedua tentunya itu disesuaikan dengan yang disebut dengan mission requirements. Kalau mission requirement-nya membutuhkan dia harus punya senjata api untuk melindungi diri sendiri, dan itu juga ada dalam amanat Undang-Undang 17 2011 bahwa anggota Badan Intelijen Negara itu harus mendapat perlindungan, maka otomatis dia punya ada aturan untuk bisa memperbolehkan mereka untuk membawa senjata api dalam petugasan. Baik, Pak Alto, kita kembali membahas soal Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 ya tentang intelijen negara. BIN kan merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri, meliputi penyelidikan, pengamanan, dan juga penggalangan. Nah, bisa mungkin dijelaskan Pak Alto supaya juga mungkin pencerahan kepada masyarakat dari aspek penyelidikan, apa yang dilakukan dan apa perangkatnya dari BIN ini? Di pasal 34 itu sebenarnya di situ jelaskan bahwa sebenarnya fungsi utama dari BIN kan forecasting. Forecasting level ancaman seperti apa, kemudian bagaimana jalan keluarnya, dan kira-kira alternatif dan konsekuensi yang akan terjadi kalau satu opsi itu diambil dan bukan opsi yang lain. Dan bagian dari proses itu adalah proses penggalian data, dan proses penggalian data itu diperlukan dengan berbagai cara, termasuk juga salah satunya dengan penyelidikan, dan itu
Di samping itu juga yang kedua adalah proses assessment daripada hasil penyelidikan tersebut. Jadi kalau memang berbicara tentang penyelidikan itu ya banyak ya, bisa dengan seperti contohnya dalam kasus COVID-19 ini kan BIN juga secara terbuka bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan penanggulangan COVID, dan dari situ menurut saya bisa dijadikan bahan analisis intelligence. Bagaimana sih pengaruhnya di masyarakat seperti apa, kemudian separah apa sih COVID, bagaimana persepsi masyarakat, dan kira-kira opsi yang harus diambil oleh pemerintah, khususnya single client, karena BIN cuma bertanggung jawab pada satu orang saja, yaitu Presiden, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 17 2011. Baik, kalau untuk aspek pengamanan dan juga penggalangan, Pak Alto, apa yang dilakukan dan juga apa perangkatnya supaya masyarakat juga bisa jelas nih Pak Alto? Ya, yang pertama adalah berada dalam kembali ranah Undang-Undang 17 2011. Proses penggalangan kan tentunya proses dilakukan oleh orang per orang ya. Itu tergantung dari apa yang menjadi sasarannya. Misalnya tentunya juga bisa yang disebut dengan cipta kondisi, bagaimana memberikan persepsi rasa aman kepada masyarakat. Dan saya pikir secara tidak langsung video yang dikeluarkan oleh Pak Bamsud tentang yang disebut dengan pasukan intelijen khusus BIN itu, saya melihat ada dua polarisasi. Yang pertama juga ada masyarakat yang senang bahwa ini udah saatnya nih lembaga intelijen juga mengakselerasi upaya-upaya yang bisa memberikan rasa aman atau menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat, dan itu adalah bagian dari proses cipta kondisi tersebut secara tidak langsung. Karena videonya bukan dikeluarkan oleh BIN kan, tapi dikeluarkan oleh salah satu tamu yang berada dalam acara tersebut. Oke. Untuk juga sebagai di level operasional begitu ya Pak Alto, untuk membedakan penugasan sebagai agen dan juga pasukan militer, apa bedanya? Dan Raja Wali dalam penugasannya seperti apa? Misalnya ketika ada sebuah pulau atau sebuah tempat lokasi konflik, bagaimana tugas ketika pasukan Raja Wali ini bertugas, dan bagaimana tugas militer ketika mereka bertugas? Bagaimana masyarakat bisa membedakan itu ketika melihat video seperti ini? Iya, kalau BIN kan otomatis dia tertutup ya. BIN tertutup. Kalau pasukan biasa tentunya kan terbuka ya. Ada pagelaran pasukan dan lain-lain. Jadi ada proses visibility-nya itu akan lebih jelas pasukan misalnya dari TNI atau Polri dibanding dengan BIN. Karena hakikat dari BIN adalah velox exactus kan. Jadi cepat dan tepat, tapi juga dia harus tersembunyi. Yang terjadi menurut saya dengan pasukan dalam tanda kutip Raja Wali itu sebenarnya kualifikasi. Jadi contoh yang paling gampang adalah misalnya ada anggota BIN yang ditugaskan untuk masuk ke wilayah yang dikuasai oleh kelompok separatis ataupun wilayah yang dikuasai oleh kelompok teroris transnasional. Misalnya harus ada penugasan, harus pergi ke Irak dan Syria. Otomatis dia membutuhkan kualifikasi di mana dia bisa bertahan di sana. Dan bertahan di sana salah satunya adalah dia punya penguasaan senjata misalnya untuk bisa escape. Ataupun dia bisa di samping tentunya kemampuan-kemampuan lain, misalnya kemampuan bahasa, menggalang aset di sana dan lain-lain. Tapi apa yang ditunjukkan dalam video ini menunjukkan bahwa sebagai anggota Badan Intelijen Negara, tentunya tidak semua ya, karena kan ada tugas-tugas masing-masing, misalnya ada yang di bagian ekonomi, ada yang di bagian dalam negeri, luar negeri, dan lain-lain. Itu harus memiliki kemampuan itu sehingga mereka bisa beradaptasi dengan konteks di mana penugasan itu ditugaskan kepada mereka baik secara individu maupun secara kolektif dalam tim-tim kecil. Baik. Ya, saya juga tertarik dengan satu statement dari satu pengamat militer, Pak Alto, yang mengatakan di Indonesia itu hanya ada dua lembaga yang boleh memiliki kekuatan bersenjata, yakni TNI dan Polri. Sehingga ketika melihat tayangan video ini, kemudian dirinya menganggap bahwa BIN sudah kehilangan arah, BIN sudah kemudian tidak kebingungan mau ngapain. Nah, apa yang Anda bisa ulas dari analisa seperti itu? Saya pikir ada dua isu. Kalau isu tentang kepemilikan senjata api, itu kan ada banyak institusi yang punya akses senjata api. Bakamla misalnya itu juga ada dipersenjatai kan. Kemudian teman-teman dari BNPT pun itu punya otorisasi untuk punya akses ke senjata api. Jadi dalam konteks itu saya pikir itu kurang tepat, bahkan tidak tepat ya. Karena penugasan BIN juga kan
ada pada konteks di mana mereka akan berhadapan dengan pola ancaman yang istilahnya kasarnya adalah hidup atau mati. Otomatis mereka juga harus bisa punya akses ke situ. Jadi dalam konteks ini saya pikir pernyataan itu tidak tepat karena tidak melihat konteks daripada level ancaman yang akan dihadapi atau dihadapi oleh anggota-anggota dan intelijen negara. Baik. Pak Alto, ada beberapa hal yang sudah diluruskan dari perspektif Anda terkait dengan polemik yang terjadi terkait video ini. Tetapi secara garis besar, secara keseluruhan, menurut Anda kenapa setelah video ini muncul polemik justru terjadi dan justru kemudian kritik-kritik datang juga dari para pengamat militer dan juga pengamat-pengamat yang lainnya. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak Alto? Apa yang salah dari video ini? Intelligence ada yang disebut dengan OPSEC dan PERSEC. OPSEC adalah operational security dan PERSEC adalah prinsip di mana PERSEC itu bagaimana seseorang agen dalam konteks intelijen itu tidak boleh membocorkan atau bagaimana dia mengerti vulnerability-nya sehingga tidak gampang informasi digali secara person. OPSEC adalah operational security, jadi bagaimana informasi dari sebuah operasi itu tidak boleh keluar dan menjadi bahan kajian dari orang lain atau lembaga lain dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini menurut saya video yang keluar itu idealnya memang tidak harus keluar ya. Itu idealnya, itu menurut saya. Tapi kan kita lihat bahwa itu bukan dikeluarkan oleh BIN. Jadi dalam konteks ini BIN tidak mempromosikan bahwa mereka punya kualifikasi intelijen khusus dan ini dikeluarkan oleh seseorang. Jadi mungkin ke depannya itu semua tokoh masyarakat juga perlu mengetahui tentang prinsip-prinsip operational security dan personal security tersebut. Baik, baik. Artinya kalau misalnya video ini kan sudah tersebar, lalu kemudian juga masyarakat sudah melihat. Kalau Anda ada analisa misalnya, apakah ini sebagai sebuah strategi untuk menunjukkan kekuatan, apa dampaknya bagi agen-agen asing yang sedang beroperasi di Indonesia melihat seperti ini? Yang pertama mungkin ini, pertama saya tidak tahu intent daripada kenapa video itu keluar ya. Tapi saya bisa melihat yang pertama adalah ini merupakan sebuah faktor deterrent. Deterrent akhirnya bahwa dari lembaga-lembaga intelijen asing itu juga pasti akan melihat bahwa kualifikasi dari Badan Intelijen Negara dan personel-personel di dalamnya juga ada kualifikasi intelijen khusus seperti narasi yang disebut di dalam video tersebut. Yang kedua juga secara tidak langsung bisa memberikan persepsi rasa aman kepada sebagian masyarakat yang merasa bahwa sudah saatnya ada aksi-aksi yang perlu diakselerasi untuk membendung isu-isu yang sekarang ini cukup mengganggu, baik isu-isu lokal seperti radikalisme, ekstremisme, maupun isu terorisme yang merupakan isu global dan dilakukan oleh kelompok-kelompok transnasional yang berada yang juga punya kaki di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Alto Labetubun, analis konflik dan juga konsultan keamanan telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.